Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Tresna Dewi SE MSc selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Igede Putu Banu Astawa ST MAK selaku dosen pembimbing. Dan yang saya hormati pula Ibu I Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SE MSI selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wayan Gede Adi Sucipta dengan NIM 1717051273 akan membawakan skripsi dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance atau GCG dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan nomor 5 terbesar di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk yang terbagi ke dalam 33 provinsi. Indonesia merupakan negara berkembang yang digadang-gadang menjadi negara maju di masa mendatang. Dengan kekayaan alam yang melimpah melalui berbagai sumber daya yang menjanjikan, tidak hayal bagian terkecil dari sebuah negara atau disebut dengan desa merupakan pemeran utama untuk menggerakkan kekayaan alam tersebut, terutama di bidang ekonomi, baik dari sektor pertanian maupun sektor pariwisata yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam atau SDA melimpah adalah Provinsi Bali. Dengan 9 kabupaten, mayoritas masyarakat desanya merupakan petani dan pelaku pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, semakin meningkatnya program pengembangan ekonomi desa di Provinsi Bali berdampak terhadap keberlangsungan ekonomi desa yang ada. Kemudian muncul berbagai masalah dari keberlangsungan tersebut, salah satunya yaitu untuk menopang kegiatan atau permodalan dalam menjalankan kegiatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Dari permasalahan tersebut terbentuklah program desa, yaitu dengan tersedianya jasa layanan simpan pinjam di setiap desa di Provinsi Bali untuk mempermudah pendanaan bagi masyarakat desa dengan menyediakan program yang sudah berkembang saat ini seperti KUD, LPD, BUMDes, dan jasa simpan pinjam lainnya. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan unit usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan mengandalkan seluruh atau sebagian dananya dimiliki oleh desa atau dikelola keuangannya melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dari berbagai organisasi pengelolaan dana oleh pemerintah maupun lembaga yang menyangkut pautkan keuangan di Indonesia, sudah pasti di dalamnya banyak ditemukan kasus kecurangan, salah satunya yaitu korupsi dan penyelewengan dana dengan berbagai motif atau jenis kecurangan, baik dalam lembaga keuangan resmi termasuk kasus kecurangan BUMDes. Kecurangan atau fraud adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, negara Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan sebagai negara terkorup di dunia. Data tersebut menandakan kasus korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dilihat dari peringkat yang diperoleh. Kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia menandakan masih kurangnya tata kelola perusahaan melalui tata kelola badan usaha, pengendalian serta norma atau aturan-aturan dalam organisasi maupun kemampuan atau kinerja SDM belum kompeten dalam menjalankan tugas. Terdapat 3 aspek penting yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian di mana dapat diperoleh dari satu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangan agar lebih berhati-hati. Dalam rangka pengendalian risiko kecurangan, penerapan pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mengawasi terjadinya tindakan kecurangan. Pengendalian internal berfungsi sebagai tempat untuk mengevaluasi segala sistem dan prosedur yang berlaku, apakah prosedur tersebut sudah diimplementasikan secara baik dan benar melalui pengamatan, observasi, dan pemeriksaan melalui pelaksanaan tugas pada setiap divisi perusahaan. Selain itu, dalam mencegah terjadinya fraud, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 SEOJK 03/2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum yang termasuk di dalamnya adalah badan usaha bahwa penerapan Good Corporate Governance sangat
diperlukan untuk meningkatkan kinerja badan usaha, melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan, dan meningkatkan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan Good Corporate Governance merupakan bagian dari tindakan pengendalian badan usaha dalam menghadapi permasalahan fraud yang marak terjadi. Pihak manajemen badan usaha dapat melakukan pengendalian dan menerapkan GCG dan melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kinerja badan usaha, melindungi kepentingan para stakeholder, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada badan usaha yang ada. Menurut Arens 2008, pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan menerapkan budaya organisasi yang jujur dan memiliki etika yang tinggi. Kemudian, faktor yang dapat digunakan untuk mencegah suatu kecurangan adalah seorang harus memiliki budaya yang jujur dan etika yang baik. Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku yang dimiliki para anggota organisasi karena nilai yang terkandung dalam budaya organisasi dapat menjadi acuan perilaku anggota dalam organisasi. Bangli merupakan kabupaten yang banyak terdapat unit usaha berkembang. BUMDes merupakan unit usaha yang sering ditemui di setiap desa di Kabupaten Bangli. BUMDes di Kabupaten Bangli banyak bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, pertokohan, pasar desa, penyediaan sarana produksi pertanian, maupun bergerak di bidang pariwisata yang berjalan sesuai dengan kondisi iklim dan letak geografis masyarakat Kabupaten Bangli. Dikatakan banyak BUMDes yang berkembang, namun ada pula yang bermasalah. Pengelolaan kurang tepat, pengendalian yang kurang, serta norma di dalam badan usaha yang lemah menjadi salah satu penyebab macetnya BUMDes. Dibandingkan dengan BUMDes yang ada di kecamatan lain, di Kecamatan Kintamani memiliki tingkat perkembangan BUMDes paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula BUMDes bermasalah, di antaranya yaitu BUMDes Desa Songan A, di mana salah satu pengurus BUMDes tersebut tersangkut masalah hukum yang dilakukan kecurangan penggelapan terhadap dana desa. Dari pemaparan di atas, penelitian ini akan dilakukan pada badan usaha milik desa di wilayah Kecamatan Kintamani. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena perkembangan pada BUMDes di Kecamatan Kintamani mengalami perkembangan pesat dan kasus internal pada BUMDes terbilang banyak, terutama pada pelaporan keuangan yang masih manual dalam perhitungannya. Selain itu, jumlah BUMDes yang banyak, yaitu sebanyak 46, menjadi salah satu alasan mengapa lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kintamani. Selain hal tersebut, yang melatar belakangi pemilihan lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Kintamani adalah dilihat dari data kasus kecurangan serta besarnya jumlah kerugian yang ada di kabupaten lain sebagai pembanding peneliti dalam menentukan lokasi penelitian. Dari data perbandingan jumlah kerugian pada kasus BUMDes yang ada di Provinsi Bali, Kabupaten Bangli paling sedikit dibandingkan 3 kabupaten lain yang juga tersangkut masalah yang sama. Hal ini yang mendorong peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kintamani, di mana perlu dilakukannya pencegahan tindakan kecurangan agar tidak terjadi kasus yang sama di wilayah Kabupaten Bangli, terutama di Kecamatan Kintamani, agar tidak merugikan dana desa dan masyarakat desa seperti halnya kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumitariani 2020 tentang pengaruh budaya organisasi, Good Corporate Governance atau GCG, dan Bystander Effect terhadap pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan dana BUMDes. Kemudian, adapun perbedaan dan pembaharuan penelitian ini dengan penelitian yang sejenis sebelumnya, yaitu pada variabel dependen yang digunakan, di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen pengendalian internal, Good Corporate Governance, dan budaya organisasi. Keterbaruan yang ditawarkan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel pembeda yaitu pengendalian internal. Selain alasan tersebut, keterbaruan dari penelitian ini adalah terletak pada penelitian yang dilakukan. Pada variabel bebas budaya organisasi dikatakan dengan budaya yang ada di Bali. Budaya organisasi berkaitan dengan Trihita Karana dan sanksi adat yang ada di Bali. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 identifikasi masalah yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, tingkat kecurangan pada BUMDes di lingkungan Kecamatan Kintamani yang cenderung tinggi sehingga dapat memperluas identifikasi masalah dan lebih mudah dalam memperoleh data untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Kedua, pengendalian internal menjadi hal yang penting pada lingkungan BUMDes di Kecamatan Kintamani dalam mengantisipasi terjadinya tindakan kecurangan atau fraud. Tata kelola atau Good Corporate Governance menjadi pertimbangan yang urgent atau penting dalam sebuah manajemen BUMDes untuk mengurangi tingkat kecurangan pada badan usaha. Keempat, dalam membangun sebuah BUMDes yang bersih dan terhindar dari tindak kecurangan, sangat perlu diterapkan norma atau aturan
hukum yang tercermin ke dalam budaya organisasi. Selanjutnya, pembatasan masalah. Diperlukan pembatasan masalah yang bertujuan untuk memperjelas penelitian. Maka dari itu, peneliti menggunakan 3 variabel dalam pembatasan masalah, yaitu pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Kintamani. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang peneliti sajikan yaitu ada 3. Yang pertama, apakah pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani? Kedua, apakah pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani? Yang ketiga adalah apakah pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di wilayah Kecamatan Kintamani. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian di sini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian teori. Terdapat beberapa kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada grand teori, yaitu grand teori yang digunakan adalah agensi teori. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengendalian internal, good corporate governance, budaya organisasi, pencegahan fraud, desa, dan BUMDes. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah pencegahan fraud yang digunakan sebagai variabel dependen atau Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ada 3, yaitu pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Adapun rancangan penelitian yang peneliti gunakan dapat dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Hasan 2004 menyatakan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa jumlah BUMDes yang masih beroperasi di Kecamatan Kintamani dan hasil dari kuesioner yang berupa angka. Sedangkan untuk sumber data, di sini saya menggunakan data sekunder dan data primer. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah BUMDes yang masih beroperasi di wilayah Kecamatan Kintamani, yaitu sebanyak 46 BUMDes. Selanjutnya, sampel. Menurut Silayan dan Widiono 2013 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Adapun penarikan sampel di sini menggunakan rumus Lopin, yaitu dengan rumus N sama dengan N besar seper 1 plus N titik E2 yang memperoleh hasil sebanyak 32 BUMDes dari hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya adalah definisi dan operasional variabel penelitian. Di sini peneliti menggunakan 2 definisi operasional dan variabel penelitian, yaitu variabel terikat atau Y dan variabel bebas atau X. Pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah variabel pencegahan fraud, sedangkan pada variabel bebas atau variabel X atau independen, di sini peneliti menggunakan 3 variabel, yaitu pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Selanjutnya adalah metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data, menurut Sugiono, metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang sudah ditentukan. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Terdapat 4 instrumen pengumpulan data yang digunakan, yaitu pengendalian internal, good corporate governance, budaya organisasi, dan pencegahan fraud. Adapun skala yang digunakan adalah skala Likert yang dapat digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, serta sikap seseorang tentang suatu fenomena. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Di sini terdapat 4 metode dan teknik analisis data. Yang pertama ada uji statistik deskriptif, kedua ada uji
kualitas data, ketiga ada uji asumsi klasik, keempat ada uji hipotesis. Uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis atau kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya, uji kualitas data. Terdapat dua uji kualitas data yang digunakan, yaitu yang pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas, ketiga ada uji asumsi klasik. Adapun tiga uji yang digunakan yaitu uji normalitas, kedua uji multikolinearitas, ketiga ada uji heterokedastisitas, yang keempat ada uji hipotesis. Terdapat tiga uji yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi R kuadrat, yang terakhir ada uji parsial atau uji T. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran karakteristik responden. Terbagi menjadi 5 yaitu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan jabatan, berdasarkan lama bekerja, dan berdasarkan tingkat pendidikan. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 47 orang dengan persentase 73,44% dari seluruh responden. Sedangkan untuk jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang atau sebanyak 25,65%. Selanjutnya berdasarkan usia. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berada pada rentan umur 21 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 24 orang atau sebanyak 37,50%. Selanjutnya berdasarkan jabatan. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa proporsi responden yang memiliki jabatan sebagai ketua BUMDes dan bendahara BUMDes yaitu sama masing-masing sebanyak 50% atau sebanyak 32 orang. Selanjutnya berdasarkan lama bekerja dan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa responden yang lamanya bekerja 2-3 tahun memiliki persentase paling banyak yaitu sebanyak 48,44% atau sebanyak 31 orang. Ini menandakan bahwa banyak BUMDes di Kecamatan Kintamani yang baru mulai berdiri. Selanjutnya berdasarkan pendidikan. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas pengurus BUMDes di Kecamatan Kintamani memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA sederajat sebanyak 48,44% atau sebanyak 31 responden. Selanjutnya adalah deskripsi variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi untuk variabel bebas, sedangkan pencegahan fraud untuk variabel terikatnya. Deskripsi variabel pada penelitian ini berupa nilai minimal, nilai maksimum, dan min, dan standar deviasi. Berdasarkan tabel 4.6, seluruh variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan skala Likert dengan rentan 1-5. Adapun rata-rata yang diperoleh untuk masing-masing variabel yaitu pada variabel pengendalian internal diperoleh sebesar 39,08, sedangkan good corporate governance sebesar 17,36. Pada budaya organisasi diperoleh 39,40 dan untuk pencegahan fraud mendapatkan hasil 32,56. Selanjutnya uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel penelitian baik secara parsial ataupun secara bersama. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan regresi sederhana, maka uji prasyarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas sebaran data. Teknik uji normalitas sebaran data pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang mana perhitungan dibantu dengan bentuk aplikasi IBM Statistik 23,0 dengan ketentuan jika nilai asimetris sig2 tailored lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Adapun hasil dari uji normalitas sebaran data dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara variabel bebas. Kriteria pengujian
yaitu jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dan model regresi. Berdasarkan pada tabel di slide, yaitu pada tabel 4.8, diperoleh nilai toleransi untuk variabel pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi berturut-turut sebanyak 0,711, 0,752, dan 0,847, yang mana nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,1 dan nilai FVIF berturut-turut sebanyak 1,407, 1,329, dan 1,181, yang mana nilai-nilai tersebut kurang dari 10, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan yang multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya adalah hasil heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria pengujian yaitu dengan menggunakan uji Glatzer. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan nilai Siggs antara absolut residual dengan variabel bebas. Adapun hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada tabel di mana tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dari ketiga variabel yang diuji. Selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Perhitungan hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Adapun hasil dari perhitungan analisis SPSS tersebut dilihat pada tabel, di mana memperoleh persamaan yaitu Y sama dengan minus 3,635 ditambah 0,341 X1 ditambah 0,262 X2 ditambah 0,466 X3. Dari persamaan tersebut diperoleh rincian sebagai berikut. Nilai konstan B sama dengan minus 3,635, yang berarti bahwa jika nilai variabel pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi bernilai 0, maka besarnya pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani bernilai minus 3,635. Kedua, pada variabel pengendalian internal X1, nilai koefisien regresi positif, yang berarti semakin besar pengendalian internal yang dimiliki oleh BUMDes di Kecamatan Kintamani, maka semakin besar pula pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani, dengan besar peningkatan yaitu 0,341 apabila pengaruh variabel lain diabaikan. Ketiga, pada variabel good corporate governance X2, nilai koefisien regresi positif, yang berarti semakin besar good corporate governance yang dimiliki oleh pengurus BUMDes di Kecamatan Kintamani, maka semakin besar pula pencegahan fraud pada BUMDes tersebut, dengan besar peningkatan yaitu 0,262 apabila pengaruh variabel lain konstan. Pada variabel budaya organisasi atau X3, nilai regresi positif, yang berarti semakin besar budaya organisasi yang dimiliki oleh pengurus BUMDes di Kecamatan Kintamani, maka semakin besar pula pencegahan terhadap fraud pada BUMDes tersebut, dengan besar peningkatan yaitu 0,446 apabila pengaruh variabel lain konstan. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama ada pengujian secara simultan. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun rumusan hipotesis dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama ada HO.2BI sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Yang kedua ada HA.2BI lebih dari 0, yang artinya terdapat pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji F yaitu jika F hitung lebih dari F tabel maka HO ditolak. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel maka HO diterima. Jika penggunaan nilai signifikan pada SPSS yaitu apabila nilai Siggs kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan dari tabel tersebut diperoleh nilai Siggs 0,000 kurang dari 0,05, yaitu
yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika dihitung dari nilai F diperoleh F hitung sama dengan 33,66668 lebih dari F tabel sama dengan 2,758 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Yang kedua, pengujian secara parsial. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan pada uji T yaitu jika T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka HO diterima. Kemudian, jika menemukan nilai signifikan pada SPSS yaitu apabila nilai SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 pada variabel pengendalian internal yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika dilihat dari nilai T, diperoleh T hitung sama dengan 4,432 lebih dari T tabel sama dengan 2,000 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara pengendalian internal secara parsial terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Pada variabel good corporate governance diperoleh nilai SIG sama dengan 0,043 kurang dari 0,05 dan uji T dilihat dari nilai T, diperoleh T hitung sama dengan 2,066 lebih dari T tabel 2,00 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara good corporate governance secara parsial terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Pada variabel budaya organisasi diperoleh nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05 dan jika dilihat dari nilai T diperoleh 4,855 lebih dari 2,000 yang berarti nilai HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan antara budaya organisasi secara parsial terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Pada intinya, pengukuran seberapa jauh kemampuan model variabel pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi dalam menerapkan variasi variabel dependen atau tidak bebas atau disebut pencegahan fraud. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi R kuadrat dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya adalah pembahasan. Terdapat 3 pembahasan yang peneliti sajikan, yaitu yang pertama pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Hasil analisis uji variabel pengendalian internal yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan SIG sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 0,341. Pada hasil uji T, variabel pengendalian internal mendukung hipotesis yang digunakan, maka H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya, pengaruh good corporate governance atau GCG terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Hasil analisis uji variabel good corporate governance melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil terdapat pengaruh positif signifikan variabel good corporate governance dengan pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Hal ini dapat dilihat dari nilai SIG sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,262. Berdasarkan hasil uji T, variabel good corporate governance mendukung hipotesis yang diajukan, maka H2 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya, pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani.
Hasil uji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Hasil ini didukung oleh uji hipotesis budaya organisasi yang memiliki nilai SIG sebesar 0,00 dengan koefisien regresi 0,446. Hasil analisis uji T untuk variabel budaya organisasi diperoleh hasil memperoleh terdapat hubungan yang signifikan antara variabel budaya organisasi dengan pencegahan fraud, maka H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan budaya organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya, implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat bahwa teori agensi merupakan teori penyebab atau melatar belakangi terciptanya variabel pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Dengan bukti empiris dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial ketiga variabel bebas terhadap pencegahan fraud yang dilakukan pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Kedua, implikasi praktis. Jika kecurangan sudah bisa terhindar, maka kemudian BUMDes dari segala bidang dapat ditingkatkan. Hal tersebut tentunya juga akan memberikan pengaruh pada kemajuan dari desa itu sendiri. Apabila BUMDes dapat dijalankan dengan baik, maka dana atau keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dijadikan modal untuk membantu anggaran desa apabila menyelenggarakan suatu kegiatan seperti kegiatan sosial. Selanjutnya adalah bab 5, penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, terdapat pengaruh positif signifikan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani secara parsial. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data antara pengendalian internal dengan pencegahan fraud diperoleh nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05. Kedua, terdapat pengaruh positif signifikan good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani secara parsial. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data antara good corporate governance dengan pencegahan fraud yang diperoleh nilai SIG 0,043 kurang dari 0,05. Ketiga, terdapat pengaruh positif signifikan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani secara parsial. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data antara budaya organisasi dengan pencegahan fraud yang diperoleh nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05. Terakhir adalah saran. Untuk pengurus BUMDes di Kecamatan Kintamani, saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan implementasi pengendalian internal yaitu perlu dilakukannya peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Contohnya dengan menciptakan sistem kepemimpinan yang kondusif, aman, dan memberi rasa nyaman bagi pegawai BUMDes itu sendiri. Pada penerapan budaya organisasi, saran yang dapat peneliti berikan yaitu perlu ditingkatkan lagi aturan atau norma di dalam organisasi tersebut agar siapapun baik pengurus ataupun bagi masyarakat tidak berani melakukan kecurangan. Contohnya yaitu dengan menerapkan sanksi bukan hanya secara administrasi, melainkan sanksi yang diterapkan di desa seperti sanksi adat dan sanksi lainnya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam meningkatkan pengimplementasian good corporate governance adalah dengan meningkatkan transparansi antar pegawai di dalam menjalankan tugas sehingga timbul rasa terbuka bagi setiap pengurus BUMDes. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian serupa, hendaknya memberikan variabel lain yang mungkin memberi pengaruh terhadap pencegahan fraud pada lembaga keuangan yang ada di desa. Contohnya, dapat menambahkan variabel whistleblowing system dan variabel lain yang berhubungan dengan pencegahan fraud. Kemudian, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan populasi penelitian yaitu dengan memperluas wilayah penelitian tidak hanya di Kecamatan Kintamani saja, melainkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangli, agar memperoleh tingkat generalisasi penelitian lebih tinggi. Selain itu, dalam menggunakan metode pengumpulan data, peneliti menyarankan tidak hanya menggunakan metode dengan kuesioner saja, melainkan dapat menambahkan dengan metode wawancara agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan lengkap. Baik, sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam presentasi yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.